Hari ini ya benar-benar kecewa ketika kita berada di Maluku Utara yang notabene adalah jarum laut Indonesia masuk Alki 3. Kemudian Dirjen Lautnya tidak ada. Ibu kotanya adalah Tanjung Selor, walaupun ternyata Tanjung Selor itu hanya sebuah kecamatan. Kalau Sofifi lebih parah lagi ya, kelurahan gitu. Di 5 DPR RI beserta anggota dan seluruh rombongan, pejabat utama kementerian dan juga lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati pimpinan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI, Ibu Iren Yusiana Roba Putri, beserta seluruh anggota Komisi 5 DPR RI, selamat datang di Maluku Utara. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya kita semua bisa hadir di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam pertemuan penting ini, khususnya untuk membahas pembangunan di bumi Kiaraha yang kita cintai ini. Atas nama pemerintahan Provinsi Maluku Utara, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan selamat datang kepada Komisi 5 atas kunjungannya di Maluku Utara. Kehadiran Bapak Ibu menjadi bentuk perhatian pusat kepada kami di daerah di Maluku Utara. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2025 dengan angka year on year 34%. Tetapi kemudian secara jujur kami menyadari bahwa masih ada permasalahan di lapangan dan menjadi keluhan masyarakat, yaitu bahwa angka pertumbuhan tertinggi ekonomi di Indonesia tidak berbanding lurus atau tidak tercermin dalam pemerataan pembangunan serta ekonomi di Maluku Utara. Salah satu penyebab utama itu adalah belum adanya konektivitas yang berkelanjutan. Salah satunya masih menjadi banyak PR untuk jalan dan jembatan yang belum terkoneksi. Maluku Utara ini demografinya itu 60% adalah petani, dalam hal ini adalah petani kelapa dan kopra, dan 20% adalah nelayan. Mereka sangat membutuhkan akses jalan dan jembatan untuk bisa mentransport bahan produksi kopra maupun hasil tangkapannya ke pasar. Dan untuk daerah-daerah yang masih belum terkoneksi, kemiskinannya masih sangat tinggi dan pertumbuhan ekonominya stagnan. Seperti yang kita ketahui bahwa Maluku Utara itu ada sekitar 975 pulau dan indeks resiko bencananya juga sangat tinggi di angka 145. Pemerintah pusat punya beberapa percepatan infrastruktur, salah satunya dengan IJD. Kami mengucapkan terima kasih. Provinsi Maluku Utara di tahun 2025 kami mendapatkan bantuan IJD sekitar 300 miliar. Semuanya adalah ruas dari kabupaten, ruas provinsi belum mendapat sentuhan dari IJD. Kemudian fokus di kami sampai dengan 2030 yaitu selain membangun jalan provinsi dan kabupaten, yaitu membangun pemerintah Sofifi, karena sudah 26 tahun menjadi ibu kota tetapi infrastrukturnya masih jauh mencerminkan ibu kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kami sudah menyiapkan usulan dengan total sekitar 2,9 triliun yang dibagi IJD. Dalam hal ini usulannya adalah jalan provinsi dengan senilai 789 miliar serta percepatan pembangunan kota Sofifi 686 miliar. Penanganan pasca bencana di bulan Januari kemarin ada banjir yang melanda Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang menyebabkan banyak jembatan putus dan butuh normalisasi sungai di beberapa titik. Selain itu juga ada program sanitasi serta penataan kawasan strategis dan program air minum, sinkronisasi air baku, program irigasi dan penanganan jembatan. Untuk diketahui Maluku Utara itu kebutuhan berasnya itu baru 15% yang disuplai dari dalam Maluku Utara, 85% semua masih kita ambil dari luar Maluku Utara. Dan di tahun 2026 ini kita mendapat bantuan dari Kementan pembuka lahan baru seluas 10.000 hektar
Oleh karena itu, sinkronisasi dukungan program irigasi sangat penting untuk bisa membantu Maluku Utara sesuai dengan perintah dari Pak Presiden untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan, dalam hal ini beras. Usulan IJD, kita Provinsi Maluku Utara untuk diketahui Ibu Kota Sofifi sampai dengan hari ini walaupun sudah berusia 26 tahun belum memiliki airport sendiri. Jadi airport kita masih menggunakan airport yang ada di Kota Ternate. Padahal ibu kotanya itu masih harus menyeberang laut lagi menggunakan kapal speed sekitar 45 menit dan ibu kotanya sebenarnya ada di Sofifi. Kenapa ibu kota Sofifi belum bisa terlalu berkembang? Kembali lagi karena tidak adanya airport. Solusi yang akan kita lakukan hasil kerjasama komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, ada airport di Halmahera Tengah. Saat ini sudah berjalan, yang dibangun oleh kawasan industri yang kemudian bisa dipakai secara komersial. Jalur normal yang kita miliki saat ini dari Sofifi ke airport tersebut, mereka biasa sebutnya airport checker, itu 3,5 jam dengan ruas baru yang kita namakan Transkiaraha, yaitu dari Jalan Ruas Ekor ke SP4 Kobe. Itu jika selesai maka Sofifi ke airport sekitar 1 jaman. Kita sudah menggunakan APBD untuk buka jalan dan sirtu. Kita membutuhkan bantuan dari IJD membantu untuk aspal, kurang lebih nilainya 348 miliar. Selain itu juga usulan yang lain, pembangunan jalan ruas Tabadamai Ekor masih dalam Transkiaraha yaitu 244 miliar. Kemudian jalan ruas Mabasagea. Mabasagea ini akan mengkonekkan antara Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Untuk diketahui di Halmahera Tengah itu ada kawasan industri dengan total investasi 20 miliar US. Dan kemudian di Halmahera Timur yaitu di Buli dekat Maba ada kawasan industri yang baru diresmikan oleh Pak Presiden tahun lalu dengan total investasi sekitar 15 miliar US. Jika Mabasagea ini terkoneksi, maka dua kawasan industri terbesar di Maluku Utara akan terkoneksi dengan jalan tempuh sekitar 1 sampai 2 jam. Saat ini kalau muter antara Halmahera Tengah muter sampai ke Maba Halmahera Timur itu dibutuhkan waktu mungkin di atas 10 jam. Dengan terkoneksinya Mabasagea ini maka Halmahera Tengah ke Halmahera Timur bisa ditempuh dalam waktu 1-2 jam. Dan selanjutnya itu pemeliharaan perkara luas dalam Sofifi 2,2 miliar. Kenapa kita kesulitan membangun ibu kota Sofifi? Karena ibu kota Sofifi ini statusnya sampai hari ini masih kelurahan. Sofifi tidak memiliki kode wilayah sendiri. Sofifi berada di bawah kota Tidore, dan bagaimana Sofifi bisa memiliki kode wilayah sendiri sehingga pembangunan di Sofifi bisa ada percepatan. Selain itu juga peningkatan jalan ruas Kao Toliwang. Di Kao ini ada sekolah rakyat, jadi sesuai dengan perintah dari Pak Presiden untuk mensupport sekolah rakyat sebagai program strategis nasional. Yang kedua ada percepatan pengembangan kota Sofifi. Kita membutuhkan anggaran sebanyak 686 miliar untuk stadion sepak bola, rumah sakit kelas B. Saat ini rumah sakit di Sofifi itu baru kelas B. Sebenarnya sesuai dengan program dari Pak Presiden ada PHTC. Jadi satu kabupaten yang belum memiliki rumah sakit tipe C bisa dibantu oleh Kemenkes membangun melalui program PHTC. Tetapi kembali lagi karena Sofifi adanya di bawah kota Tikep dan kota Tikep sudah memiliki rumah sakit tipe B di Pulau Tidore, sehingga Sofifi tidak bisa mendapatkan rumah sakit yang dibangun. Padahal di tahun kemarin saya bisa berkomunikasi dengan Kemenkes bisa mendapatkan 3 rumah sakit tipe C di Halmahera Timur, di Sula, Taliabu, dan di 2026 ini kita mendapat di Halmahera Tengah. Tetapi Sofifi sebagai ibu kota karena dengan status kelurahan dan di bawah Tikep, Sofifi sendiri tidak bisa mendapatkan bantuan dari Kemenkes. Oleh karena itu jika ada bantuan atau ada solusi lain yang bisa diusulkan dari Komisi 5 akan sangat membantu. Dan pasar higienis, hal yang sama. Tikep sudah membangun pasarnya di Pulau Tidore, tetapi kemudian Sofifi menjadi tanggung jawab. Biasanya pasar itu dibangun oleh kota, bukan provinsi.
Dan pasar yang ada di Sofivi ini sudah sangat tidak representatif, lahannya sekitar 3 hektar, jalannya udah rusak semua, pembangunannya sudah cukup lama, bangunannya sudah hancur. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu usulan yang kami usulkan ke pemerintah pusat melalui Komisi 5 untuk bisa dibantu pembangunan pasar higienis serta terminal, dan kita di Sofivi belum memiliki gedung pemadam kebakaran. Dan yang ketiga, penanganan pasca banjir. Semua usulan sudah kita serahkan melalui Balai PU yang ada di Provinsi Maluku Utara, berkomunikasi baik dengan Balai Bina Marga dan SDA, menginventaris semua kerusakan akibat dari banjir di bulan Januari, Halut dan Halbar, dan demikian usulannya ada pembangunan tanggul, pembangunan jembatan, normalisasi sungai, pembangunan embung. Dan berikutnya ada program sanitasi, kawasan strategis, program air minum, sinkronisasi air baku, irigasi, dan penanganan jembatan. Selain dari itu, dalam kesempatan ini karena Komisi 5 sudah hadir, kami sudah mengirimkan usulan ke Kementerian PKP terkait dari banjir Januari kemarin, Halut dan Halbar. Ada lumayan banyak rumah yang rusak, sekitar 300-an rumah, dengan rincian perlu bangun rumah baru 55 unit, di Halmahera Barat dan di Halmahera Utara 20 unit, kemudian ada rumah rusak 41 unit di Halmahera Barat, Halmahera Utara 5 unit, dan yang rusak ringan sebanyak 285 unit di Halmahera Barat dan 2 unit di Halmahera Utara dengan total nilai 23,7 miliar. Semoga melewati Komisi 5 ini bisa menyambungkan pesan kami ke kementerian. Di tanggal 2 April kemarin pun ada gempa bumi dengan 7,6 SR, dan kami sudah merekap kerusakan berat, sedang, dan ringan dengan total anggaran yang dibutuhkan 28,7 miliar untuk pembangunan rumah-rumah dari korban gempa. Titiknya di Ternate dan di Batang 2. Intinya adalah bahwa tanpa konektivitas maka logistik itu menjadi tinggi. Pemerataan tidak bisa terjadi. Oleh karena itu, konektivitas pembangunan jalan dan jembatan membutuhkan anggaran. Kami di Provinsi Maluku Utara, khususnya di provinsi di tahun 2026 ini ada DAU kami dipotong 300 miliar dan dana bagi hasil kami dipotong 60%. Jadi di tahun lalu APBD kami 3,5 triliun, tapi di tahun 2026 ini sisa 2,7 triliun, dipotong 800 miliar. Dan secara keseluruhan 10 kabupaten kota 1 provinsi, total anggaran yang dipotong adalah 3,5 triliun. Pada saat pertemuan dengan Menteri Keuangan, beliau menjelaskan bahwa ini sebenarnya bukan pemotongan, bukan hilang, tetapi relokasi. Artinya bahwa anggaran tersebut akan dialirkan melalui kementerian lembaga kembali ke daerah. Jadi harapan kami bahwa program yang kembali 3,5 triliun itu dalam bentuk jalan jembatan, karena itu yang kami butuhkan. Tanpa jalan jembatan kami akan terus ditanya oleh warga, apa manfaatnya pertumbuhan ekonomi ini, apa manfaatnya hilirisasi ini, apa manfaatnya angka pertumbuhan ekonomi 34% ketika pemerataan ekonomi tidak kami rasakan. Oleh karena itu kami menitipkan pergumulan kami kepada pemerintah pusat melalui Komisi 5 untuk program-program yang kami usulkan bisa dibantu untuk pembangunan sehingga bisa menurunkan biaya logistik, bisa mempercepat percepatan ekonomi, dan bisa mengembalikan kerusakan-kerusakan akibat bencana serta memitigasi bencana-bencana di akan datang dengan infrastruktur-infrastruktur yang, karena kita kepulauan, kita lebih membutuhkan konektivitas di laut dibandingkan di darat. Salah satu kendala konektivitas di laut adalah pelabuhan. Tanpa pelabuhan yang mumpuni, yang sesuai dengan standar, maka kapal dengan ukuran standar, dengan spek standar pun akan sulit untuk berlabuh. Berikut adalah kebutuhan pembangunan yang kami butuhkan untuk perhubungan, yaitu yang pertama pembangunan pelabuhan penyeberangan Pulau Rau. Jadi Pulau Rau itu salah satu pulau sendiri di Kabupaten Morotai dengan total penduduk sekitar 6.000-an, dan saat ini belum memiliki pelabuhan penyeberangan sehingga belum bisa ada kapal besar yang masuk di Pulau Rau. Dan berikutnya adalah pembangunan penyeberangan Kasiruta di Halmahera
Selatan. Kemudian pembangunan pelabuhan di Mandioli, ini di Kabupaten Sula, serta pelabuhan penyeberangan Loloda, dan juga penyeberangan Pulau Hiri di Kota Ternate. Selain itu, kami juga request untuk ada penambahan subsidi angkutan barang, sehingga karena di Maluku Utara mereka kebanyakan mengirim cengkeh, kopra, pala dengan biaya angkutan laut yang belum efektif dan mahal. Kadang margin mereka itu habis di logistik, sehingga subsidi angkutan barang akan sangat membantu untuk memberikan margin dan kesejahteraan kepada petani. Kami juga request permintaan bus sekolah karena jarak antara satu SMA, tidak semua desa di Maluku Utara ini memiliki SMA sendiri. Biasanya 3-5 desa memiliki satu SMA. Ada beberapa desa dengan jarak tempuh yang cukup jauh sampai 10 km. Jadi kami sangat membutuhkan bus sekolah karena dari jumlah murid dan hitungan ekonominya masih lebih ekonomis menyiapkan bus sekolah daripada membuat SMA baru. Semua permintaan dan surat-suratnya sudah kami kirimkan ke kementerian dan akan kami titipkan kembali ke Komisi 5. Selain dari itu juga kami membutuhkan penambahan kapasitas kapal khususnya tol laut. Karena saat ini sebulan sekali dengan jumlah aktivitas ekonomi yang ada di kabupaten kota masing-masing, kami membutuhkan minimal 2 trip per bulan. Kehadiran tol laut sangat membantu mengurangi biaya logistik di kabupaten di Maluku Utara. Hanya saja saat ini hanya sebulan sekali, oleh karena itu penambahan frekuensi tol laut menjadi 2 kali dalam sebulan sangat membantu. Demikian detailnya akan kami lampirkan karena banyak sekali kebutuhan untuk perhubungan. Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasinya dan mudah-mudahan ada hal konkret yang bisa diberikan dari pemerintah pusat kepada kami di Provinsi Maluku Utara sehingga kualitas hidup masyarakat Maluku Utara dan pemerataan ekonomi bisa segera terjadi. Ketua tim Ibu Iren dan seluruh teman-teman anggota Komisi 5 yang saya hormati Ibu Gubernur, Pak Sekda dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang saya hormati Mitra Kerja Komisi 5 DPR RI, Ibu Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh peserta rapat. Saya langsung aja. Yang pertama, saya harus ingatkan kepada Mitra Kerja Komisi 5 bahwa di dalam Undang-Undang MD3 itu sudah diatur setiap kali kita melakukan reses, kunjungan kerja dalam rangka reses, itu wajib dihadiri oleh Eselon 1 Kementerian. Saya hari ini ya benar-benar kecewa ketika kita berada di Maluku Utara yang notabene adalah Jarum Laut Indonesia masuk Alki 3, kemudian Dirjen Lautnya tidak ada. Sementara ini sangat dibutuhkan. Saya paham kalau Dirjen Udara tidak ada karena memang sedang ada rapat dengan ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi itu saya paham, tetapi kalau Dirjen Laut apa alasannya? Kalau cuma cari-cari alasan, tidak bisa. Ini kita akan bawa di dalam rapat kerja Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan. Ini penting. Kenapa harus dihadiri oleh Eselon 1? Karena di daerah ini kita harus mendengar curhat ya dari kepala-kepala daerah, gubernur, para bupati untuk ditindaklanjuti. Kalau cuma sekelas KSOP, apa yang bisa ditindaklanjuti? Yang saya heran di sini malah minta kepada kita. Aneh, Pak. Harusnya pelabuhan itu semuanya wajib punya radar, wajib punya menara suar. Karena itu polisi di laut. Maluku Utara ini adalah wilayah kepulauan ketiga terbesar di Indonesia. Dan ini adalah Alki 3 juga, Maluku Utara. Sayangnya Eselon 1 tidak hadir di sini.
Ini menjadi catatan karena ini diatur di dalam Undang-Undang MD3. Tolong disampaikan ya, dan ini tolong Bu Iren sebagai ketua tim, ini catatan penting bagi kami di sini. Kemudian ya, Bu Gubernur tadi sudah banyak menyampaikan apa yang harus kita tindak lanjuti, dan yang Bu Gubernur sampaikan itu adalah kewenangan dari kementerian. Kalau kita mau apple to apple yang disampaikan tadi Bu Gubernur, dengan pemasukan kepada negara 140 triliun, saya kira untuk 5 triliun masuk di wilayah Maluku Utara, pembangunan infrastruktur, saya kira sangat wajar. Karena sumbangan dari Maluku Utara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia cukup besar setiap tahun. Kenapa negara tidak melihat ini? Saya minta Pak Yongki ya, selaku staf ahli, beliau jam terbangnya sudah sangat tinggi dan beliau mampu untuk mengimplementasikan ini ya, nanti didorong oleh kita tentunya di Komisi 5 DPR RI khusus untuk ini. Dan saya juga minta Bu Iren nanti tolong kita catatan bahwa kita akan rapat khusus dengan Menteri PU dan Menteri Perhubungan bersama Bu Gubernur dan para kepala daerah untuk menuntaskan masalah infrastruktur yang ada di Maluku Utara. Itu rapat kerja khusus. Kalau Bali kita boleh bikin seperti itu, kenapa Maluku Utara tidak bisa? Dan yang pasti Bu Gubernur, saya ya bersama teman-teman yang ada di sini, paling tidak Bu, di tahun 2026 ini kita akan dorong yang pertama IJD. Karena kalau saya menjanjikan hal yang lain itu tidak mungkin. IJD kita akan maksimalkan Bu. Itu, dan ada Ibu Iren di sini, kita sama-sama dorong itu. Pak Yongki tolong ya. Kemudian infrastruktur juga untuk irigasi daerah, walaupun kecil itu harus dituntaskan. Justru kecil jadi harus dituntaskan Pak Yongki di tahun 2026. Kalau besar tentunya harus ada skala prioritas. Tapi tadi Bu Gubernur hanya sampaikan 10.000 hektar. Gitu. Saya kira, Bu, emang ada lahan 10.000 hektar di sini? Ada ya? Sawah? Besar juga ya? Saya kira kepulauan kecil. Oh, dia marah. Jadi itu harus betul-betul kita perjuangkan karena ini adalah skala prioritas dari Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan. Yang saya hormati Bu Gubernur Maluku Utara, tadi ternyata ada Korsa Utara, makanya perlu diutarakan. Yang saya hormati seluruh mitra kerja dan seluruh kepala daerah, kabupaten, kota di Maluku Utara, kemudian rekan-rekan dari DPRD Provinsi. Terima kasih, ini baru kali ini di suatu provinsi kita kolaborasi dengan anggota DPRD Provinsi, ada provinsinya. Artinya proses kolaborasi pusat, provinsi, dan daerah atau yang kabupaten kota ini sangat diperlukan di dalam bagaimana kita menyelesaikan apa yang tadi sudah diteriakkan dengan semangat oleh Bu Gubernur dan juga para kepala daerah kabupaten kota. Yang pertama dari saya, itu dulu ibu kota Sofivi awalnya bagaimana ya? Kenapa enggak kota Tidore aja duluan, walaupun nanti letaknya tetap di Sofivi gitu. Karena ini seperti dengan kondisi di Kalimantan Utara. Ibu kotanya adalah Tanjung Selor, walaupun ternyata Tanjung Selor itu hanya sebuah kecamatan. Kalau Sofivi lebih parah lagi ya, kelurahan gitu ya. Tidak perlu dijawab Bu, artinya ini bisa nanti dengan Komisi 2 Kementerian Dalam Negeri bisa digaskan apakah perlu perubahan agar dalam proses-proses untuk implementasi pembangunannya bisa ada percepatannya untuk Sofivinya. Kemudian dari pekerjaan umum, walaupun tadi sudah disampaikan, saya hanya ingin
menyampaikan tadi apa yang disampaikan Pak Yongki, mensikapi. Jadi prioritinya kalau bisa tidak hanya per Direktorat Jenderal Pak Yongki. Artinya tadi kan ada SDA, ada Bina Marga, ada Cipta Karya, ada prasarana strategis. Kalau dengan bahasa Bu Iren tadi adalah fiskal yang tidak longgar untuk proses ini. Apa yang disampaikan Bu Gubernur, Bapak Ibu Kepala Daerah Kabupaten Kota, connectivity dulu, jalan dulu kah ataukah ini? Tapi ini memunculkan konsekuensi Bapak Ibu bahwa di pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga perlu menyediakan perencanaannya untuk bisa berkolaborasi. Kalau kita melihat kondisi setahun ini pemerintahan dari Pak Prabowo Subianto, bahwa saya menyimpulkan bahwa daerah lu pengen apa gue bangunin gitu. Karena ada impres irigasi, ada impres jalan daerah, yang artinya ini perlu kolaborasi. Kalau tadi ada keluhan bagaimana berhubungan dengan balai susah, ini pun juga karena ada impres tersebut, dan kalau umpamanya kita melihat 1 tahun anggaran full 2025, prosesnya adalah bagaimana pemerintah pusat untuk mensupport pemerintah daerah dalam pembangunannya, artinya mohon maaf, para balai ini perlu jemput bola ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Kira-kira bagaimanapun juga saya tahu buku Pak Bupati sama Pak Wali Kota punya janji kampanye yang itu bisa disinkronisasi, karena ini menjadi priority apa yang ingin dibangun di sebuah provinsi atau di sebuah kabupaten kota. Nah, saya kira ini dalam forum ini tadi Bu Yasti menyampaikan 5 anggota PDIP mensupport Bu Iren untuk bagaimana pembangunan di Maluku Utara ini bisa lebih maju. Kami di Gerindra 2 orang yang tidak punya anggota di sini pun mensupport. Agar dapat anggota DPR. Oh enggak gitu. Nah, sorry. Soalnya dari tadi soalnya kencang terus ya, biar cair. Artinya kami kalau bisa nanti persetujuan seluruh anggota yang hadir. Kalau tadi kita lihat dari kementerian-kementerian ini menyampaikan kita perlu rekomendasi Komisi 5 mana yang didulukan. Jadi saya menyumbangkan anggota tim yang hadir pun ikut merekomendasikan apa yang diusulkan oleh Maluku Utara dan Kabupaten.